Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita kembali melanjutkan obrolan terkait buku Mewariskan Komitmen Dakwah. Pada bab yang ketiga, Syekh Abdurrahman Dahi mengangkat problematika meninggalkan petunjuk Nabi SAW. Di antara petunjuk yang mungkin bisa jadi ditinggalkan oleh para orang tua dakwah, misalnya petunjuk yaitu berupa doa ketika melakukan hubungan suami istri, ya, berazan di telinga bayi yang baru lahir, menyembelih akikah, dan juga terkait ruqyah syar'iyah. Ya, ini dibedakan secara khusus, berbeda dengan doa meminta keturunan yang solih. Ini juga petunjuk yang lain, tapi ternyata ada khusus subbab ruqyah syar'iyah, ya. Di mana di sini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain, ya. Seraya bersabda, sesungguhnya bapak kalian mendoakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak, ya. Maksudnya bapak kalian berarti di sini Ibrahim alaihissalam, ya. Dengan membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, makhluk yang berbisa, dan setiap pandangan mata yang mendatangkan petaka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Nah, penulis juga menambahkan bahwa ini adalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam baca sebelum turunnya surat Al-Mu'awwizatain. Tapi ketika surah Al-Mu'awwizatain sudah turun, beliau menggunakan surah tersebut dan meninggalkan bacaan-bacaan ta'awuz lainnya dalam rangka ruqyah syar'iyah ini. Maksudnya mungkin seperti itu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa ruqyah syar'iyah ini atau meminta secara khusus agar anak-anak kita dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk itu merupakan sunnah tersendiri yang terpisah dari sunnah mendoakan anak. Ini mungkin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, ya, terkait istri Imran yang sempat kita angkat di bab sebelumnya, yaitu ketika dia berlindung, meminta perlindungan pada Allah untuk Maryam dan keturunannya, ya. Mu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seperti itu, ya. Aku berlindung, meminta perlindungan untuknya kepadamu ya Allah, dan juga untuk anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ini ternyata memang doa yang khas, yang khusus sendiri, tidak hanya termaktub dalam hadis Rasulullah SAW, tapi juga menjadi contoh yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan bisa jadi kita mungkin selama ini banyak fokus pada doa-doa yang biasa gitu, ya, meminta anak solih dan seterusnya, tapi melupakan petunjuk khusus ini, yaitu mendoakan anak agar terlindung dari setan yang terkutuk. Nah, misalnya kalau di zaman sekarang gitu, ya, mungkin juga kita ada sebagian yang merasa kerepotan menangani anak-anak kita yang terlalu sering bermain gadget gitu, atau mungkin terlihat kecanduan gadget gitu. Nah, kita jangan-jangan belum pernah tuh meminta secara khusus agar anak kita dijauhkan dari kecanduan atau pengaruh buruk gadget, ya. Gadget sendiri kan sering dibilang juga sebagai setan gepeng gitu misalnya. Nah, maka di sini mengucapkan kata, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan, ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, ya. Min kulli syaitan, ya, termasuk juga mungkin setan gepeng itu gitu. Nah, itu kita niatkan untuk anak-anak kita gitu. Atau juga bisa kita dengan banyak membaca Mu'awwizatain, ya, yang kita niatkan untuk anak-anak kita, mungkin sambil mengelus kepalanya gitu, ya, ketika dia tidur dan seterusnya. Dan ini ternyata sebuah amalan yang memang perlu dikhususkan, terpisah dari doa-doa yang biasa sudah kita panjatkan, ya, insyaallah untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan dengan ruqyah syar'iyah ini khusus untuk anak-anak kita agar dijauhi dari segala macam keburukan, khususnya godaan syaitan yang terkutuk, ya, mereka bisa menjadi pewaris komitmen dakwah yang kuat di masa depan. Wallahu a'lam, wallahu musta'an.